Halo, berjumpa kembali berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang tokoh Hartini Soekarno dalam lingkaran Istana Negara Opera yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lake. Dalam negara opera ini, kehidupan istana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kepercayaan umum. Untuk sebagian besar, demokrasi terpimpin adalah pemerintahan istana sang penguasa dengan segala intrik-intrik yang menyertainya. Tokoh pusat dari semua ini adalah Hartini, meskipun Soekarno memegang janji kepada Guntur bahwa tidak akan menjadikan ibu negara. Pada kejadian tahun 1963, suatu kongres wanita yang juga dihadiri Hartini telah mempertimbangkan suatu resolusi untuk menjadikannya ibu negara. Mendengar ini, Soekarno menghentikan pekerjaannya, langsung berangkat ke gedung kongres itu, mengambil Hartini dari pertemuan dan memberi perintah membawa Hartini segera kembali ke Bogor. Kedudukan Hartini menimbulkan masalah-masalah keprotokolan dalam pertemuan-pertemuan umum. Ia tidak bisa mengiringi Soekarno ke podium atau duduk bersama para menteri dan istrinya, dan Soekarno pun tidak dapat memaksakan kedudukan demikian untuknya. Juga Hartini tidak boleh memasuki istana di Jakarta, tetapi di Bogor Hartini berkuasa, dan dari sini ia dapat mengobrol siapa-siapa yang boleh bertemu dengan Soekarno. Sejak tahun 1955, Hartini telah berkembang secara publik. Semula ia hanya berada di belakang layar, tetapi menjelang tahun 60-an mungkin disebabkan semakin tumbuhnya perasaan ketidakpastian, ia berusaha keras melayani Soekarno sebaik-baiknya, menjadi istri dan sekaligus menjadi teman pembantu politiknya, suatu usaha yang tidak pernah dilakukan Fatmawati. Dengan latihan-latihan dan bimbingan-bimbingan, ia muncul berpidato secara mendadak dan tanpa persiapan, serta memainkan peranan dalam pertemuan-pertemuan resmi. Lebih penting lagi, ia mengembangkan jalinan hubungan pribadinya dengan pemimpin-pemimpin partai, dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan sendiri, bahkan dengan kalangan angkatan darat. Hartini berdiri di antara Soekarno dan para pelamarnya. Mereka yang ingin sering bertemu dengan Soekarno sering senang mengusahakan lewat Hartini. Hanya beberapa pemimpin saja yang dapat menyampingkannya. Desas-desus bahwa Nyonya Surya Dharma, istri Laksamana Udara Surya Dharma, dapat bertemu dengan Soekarno tanpa lewat Hartini. Tetapi Nyonya Yani dan Nyonya Subandrio harus mengusahakan hubungan baik dengan Hartini supaya dapat mempertahankan hubungannya dengan istana. Di Bogor, Hartini mempunyai lingkungan teman-teman sendiri dan pergaulannya dengan mereka membuat tidak peduli kedudukannya diganti. Jika Soekarno mengambil istri lain, Dewi, pelayan bar yang mempunyai keahlian luar biasa itu, yang dijumpai Soekarno di Tokyo ketika ia akan berangkat pulang ke Jakarta pada tahun 1959, dan kemudian Hartini dan kemudian lagi Yurike Sanger, meskipun yang terakhir ini di mata orang Islam tidak diakui sebagai perkawinan yang sah karena menjadi istri kelima. Peranannya sebagai Raja Jawa, peran utama dalam negara opera itu mempunyai pengaruh yang merusak martabat Soekarno. Orang tertarik melihat tanda-tanda tabiat yang semakin kasar, juga penampilan fisiknya. Postur tubuh yang langsing dan terus diusahakan dan dipertahankannya hingga pertengahan tahun 50-an telah hilang pada pertengahan tahun 60-an.
Meskipun menjadi bahan pikirannya, tetap ia sia-sia usaha mengatasi segala fisiknya itu. Lingkar pinggangnya tetap membesar, gumpalan-gumpalan daging mulai menumpuk di sekitar pipi dan leher. Penampilannya cocok sebagai sasaran yang disenangi karikaturis. Perubahan ini tentu saja hanya merupakan penggemukan yang wajar akibat umur yang menjelang tua. Tetapi dalam diri Soekarno sesungguhnya terdapat moral yang semakin kasar yang tidak mudah untuk dielakkan. Penilaian ini bukan saja mengenai selera seksualnya dan kemudian telah menjadi unsur-unsur kekasaran sikapnya. Kesenangan bergaya anak muda perlente yang penuh birahi dan royal di masa tahun 50-an telah kembali menjadi kesibukan yang penuh dengan kesenangan seks pada tahun 60-an. Di Indonesia hal ini lebih merupakan suatu yang dikagumi daripada tidak disetujui. Ini mungkin suatu demonstrasi kejantanan Soekarno yang terus berlanjut sehingga juga menjadi tenaga kekuatan politiknya. Dan kecuali sifat-sifat ini, juga kepekaan terhadap kekeliruan-kekeliruan kepemimpinannya sendiri semakin berkurang, sikap terhadap lawan-lawannya semakin keras, dan kemarahan sebagai orang yang maha kuasa semakin mudah timbul. Tetapi terlepas dari itu semua, Soekarno dapat mempertahankan stabilitas dan meningkatnya kepemimpinannya dalam situasi keruntuhan ekonomi, dalam situasi yang penuh dengan hal-hal yang tidak stabil. Ia tetap menjadi tokoh yang menarik dan dikagumi oleh massa rakyatnya sebagai pemimpin besar revolusi, dan kontak hubungannya dengan mereka adalah penting bagi dirinya. Pernah terjadi ketika ia sedang mengantar tamunya keluar, seorang duta besar negara asing matanya tertumbuk pada helikopternya. "Pernahkah Tuan naik helikopter?" tanya Soekarno. "Belum," jawab sang duta besar. Segera Soekarno membawanya terbang untuk bersantai sejenak. Ketika melintas di atas Sukabumi, Soekarno bermaksud untuk turun suatu kunjungan mendadak di tengah rakyatnya. Sejumlah penduduk berkumpul di sekelilingnya. Ia berbincang-bincang dengan mereka, bercanda, dan kemudian mengajak mereka bernyanyi bersama. Tidak ada petugas-petugas keamanan di sekitarnya. Ini adalah hanya keinginan bersantai yang timbul secara mendadak, melupakan pekerjaan rutin yang sesaat. Sesudah kontak dengan rakyatnya kurang lebih 1 jam lamanya, ia seakan kembali mendapatkan sumber kekuatannya. Mereka lantas kembali menaiki helikopter pulang menghadapi pekerjaan sehari-hari. Soekarno tidak berhasil mengatasi perpecahan besar yang timbul kemudian di Indonesia, tetapi selama bertahun-tahun pertama demokrasi terpimpin, ia berhasil mempertahankan sekedar keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dalam gelanggang politik Indonesia. Demikianlah sekilas tentang peran tokoh Hartini Soekarno dalam lingkaran Istana Negara Opera pada masa demokrasi terpimpin. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.